Siap, Pak. Selamat pagi, Bapak Guru. Selamat pagi semua, silakan Bu. Terima kasih. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan karena sudah membimbing kita dari rumah perjalanan hingga tiba di sekolah dalam keadaan sehat. Untuk itu, salah satu siswa pimpin kita untuk berdoa. Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman, marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa. Dalam nama Bapa, Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, Pak Guru mengecek kehadiran peserta didik. Adriana Hala, hadir Pak Guru. Umelda Peneon. Hadir Pak Guru. Baik, sebelum kita pelajaran, supaya kita meningkatkan rasa cinta kita kepada tanah air, kita mengucapkan teks partisi. Oleh karena itu, salah satu memimpin kita untuk mengucapkan teks partisi. Silakan. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ya, silakan dulu. Terima kasih. Baik, pada hari ini kita akan belajar tentang metabolisme. Pertemuan minggu lalu kita sudah membahas tentang enzim dan pengertian metabolisme. Mungkin ada yang masih ingat, bisa menjelaskan apa itu metabolisme. Ya, silakan. Metabolisme adalah serangkaian proses biokimia yang kompleks yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup untuk mengubah makanan menjadi energi yang dibutuhkan dalam menjalankan fungsi-fungsi tubuh. Ada dua contoh metabolisme. Yang pertama yaitu katabolisme, yaitu proses pembongkaran molekul-molekul berukuran besar menjadi molekul yang berukuran lebih kecil. Yang kedua anabolisme, yaitu proses penyusunan molekul-molekul kecil menjadi molekul yang berukuran lebih besar. Sekian dan terima kasih. Nah, metabolisme adalah rangkaian proses biokimia. Ada bio dan ada Kimia. ada biologi dan ada. Kimia. Berarti ada makhluk hidup yang berperan di sini, ada reaksi kimia. Jadi serangkaian reaksi kimia yang terjadi pada tubuh Makhluk hidup. itu disebut Metabolisme. Nah, hari ini kita akan belajar khusus tentang katabolisme. Ada sudah pernah mendengar katabolisme? Dan mungkin dalam kehidupan setiap hari di rumah atau di mana pernah dengar? Nanti kita akan lihat video yang berhubungan dengan katabolisme dan respirasi dan ini video singkat sebagai pengantar untuk kita. Atau disebut reaksi aerob, dan yang kedua reaksi penguraian yang tidak menggunakan oksigen atau disebut respirasi anaerob. Respirasi aerob memiliki tahapan reaksi psikologi sampai dapat. Nah, nanti kita akan belajar lebih khusus hari ini adalah katabolisme karbohidrat, khususnya respirasi dan fermentasi. Jadi nanti dalam kegiatan percobaan atau proyek kita akan membuat fermentasi tape dari singkong dan fermentasi dari beras ketan. Ada dua proyek yang akan kita lakukan hari ini. Oleh karena itu, sebelum kita melanjutkan kegiatan kita akan melihat permasalahan yang terjadi pada
kehidupan masyarakat, khususnya di dalam bidang fermentasi. Nanti akan dibacakan artikel, nanti bisa dibukakan artikel tersebut dibaca. Di KPD itu masing-masing punya sudah tahu, sudah kemarin sudah dibagikan. Itu ada linknya, itu bisa dibuka. Atau langsung masuk ke link. Jadi Pak Guru kasih waktu sekitar 5 menit untuk membaca artikel tersebut. Mulai dari sekarang kita baca. Dan setelah dibaca artikel tersebut, Pak minta untuk identifikasi masalah yang membuat pertanyaan. Dengan pertanyaan berdasarkan ini artikel atau bahan bacaan yang sudah dibahas. Silakan. Ya, nama siapa? Ya, silakan berdiri dan sampaikan pertanyaan. Dalam proses fermentasi, apa yang terjadi? Terima kasih. Ya, ada lagi yang lain? Silakan. Mengapa dalam kehidupan setiap hari fermentasi jarang dilakukan oleh masyarakat? Terima kasih. Ya. Jadi ada 4 pertanyaan. Pertanyaan itu akan dijawab setelah kita mendengar materi nanti dan membuat proyek atau percobaan. Ada 2 yang akan kita lakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik dapat menganalisis metabolisme sebagai reaksi enzimatis dalam makhluk hidup dan dapat menyusun laporan percobaan tentang mekanisme kerja enzim, fotosintesis dan respirasi anaerob berdasarkan sikap rasa tanggung jawab, jujur, disiplin, gotong royong, dan kreatif dalam kehidupan sehari-hari. Itu tujuan pembelajaran kita. Oleh karena itu, sebelum kita masuk ke kegiatan yang lain, mari kita mendengarkan materi tentang katabolisme. Maria Rosa TKI bisa membaca ini 2 baris pertama itu. Metabolisme merupakan reaksi penguraian molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana. Contohnya, makanan yang kita makan harus dipecah atau dirombak menjadi molekul yang lebih sederhana. Bahan makanan karbohidrat akan dipecah menjadi glukosa, protein akan dipecah menjadi asam amino, lemak akan dipecah menjadi asam lemak, serta gliserol. Ya. Contohnya makanan yang kita makan harus dipecah atau dirombak menjadi molekul yang lebih Sederhana. Contohnya dari bayi datang sekolah makan makanan di dalam perut kita itu dirombak atau dipecah menjadi yang lebih Sederhana. dari makan itu nasi dan gorengan ya yang besar itu dia akan lebih kecil. Dikecilkan. Metabolisme karbohidrat secara aerob yaitu Respirasi. apakah kalian sudah pernah mendengar fermentasi? Sudah? Dengar kapan? Yang sama dengar kemarin yang saya omong atau sudah dulu sudah ini? Memang kupel orang pergaulan. Respirasi anaerob adalah suatu proses pembebasan energi yang tersimpan dalam bahan bakar organik, misalnya karbohidrat, melalui serangkaian reaksi tanpa menggunakan oksigen. Karena Anda membuat tapai atau tak? Karena membuat? Karena makan? Tidak.
Satu lagi. Itu karena apa? Bukan kurang makan sebat. Apa yang dihasilkan dari proses pembuatan tapai? Pembuatan tapai termasuk dalam fermentasi alkohol, karena pada peristiwa ini dihasilkan alkohol. Fermentasi adalah respirasi anaerob. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan melakukan kegiatan proyek atau percobaan fermentasi. Untuk itu kita akan membaginya dalam bentuk kelompok agar kita bisa melakukan kegiatan proyek tentang fermentasi. Fermentasi adalah respirasi anaerob. Dan kita akan dibagi dalam bentuk kelompok. Kita buat siswa 19 orang kita buat dalam bentuk. Proyeknya adalah satu, pembuatan tape dari singkong. Yang kedua adalah pembuatan tape dari ini buat dua kelompok, ini dua kelompok. Oleh karena itu silakan kita bentuk kelompok dan dibuatkan dalam kelompok. Jadi kelompok kan sudah dibagi, loh. Langsung menurut kelompok pasangan. Siap, gerak. Jadi titik kelompok merencanakan kegiatan. Setelah kita siapkan alat dan bahan untuk kita bekerja sesuai dengan langkah-langkah yang sudah ada di SKPD. Untuk itu waktu sekitar berapa jam? Kira berapa jam punya prosesnya? 2 atau 3 jam, toh? Ya, untuk itu buat 3 jam ini kita pakai untuk kita melakukan kegiatan proyek. Waktu dan tempat saya persilakan. Kita siap masing-masing mulai dari awal sampai silakan. Bahan yang digunakan itu yang pertama ada singkong, ragi, dan ada air. Ya baik, kami dari kelompok 4 mempraktekkan tentang beras ketan. Alat dan bahan yang telah kami sediakan ada alat, ada saringan, ada sendok nasi, ada wadah datar, ada tempat nasi, ada juga dandan. Bahan yang telah kami sediakan ada ragi, ada air, ada beras ketan yang berwarna merah. Untuk menyaring ragi sekarang dicampur disaring. Yang pertama tadi kami mencuci beras ketan, dan yang kedua kami sedang merendam beras ketan. Masuk di sini, harus situ. Fokus dulu. Kak Odi, harus Wajib harus ketan putih ya, ada merah. Ini.
proses fermentasinya kita lihat hasilnya bagaimana, kita membuat dalam bentuk laporan. Baik, hanya itu saja informasi untuk pertemuan pertama hari ini. Baik, selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Setelah ini percobaan pembuatan tape dari singkong dan beras ketan dari hari Sabtu, setelah difermentasi selama 2-3 hari, saatnya untuk kami membongkar hasil fermentasi tersebut. Oleh karena itu nanti kita bisa lihat sama-sama hasilnya seperti apa. Ya, mari kita bongkar, masing-masing kelompok bisa mengubah hasil praktek atau percobaan. Silakan. Baik, kita lanjutkan kegiatan kita, yaitu hari ini kita akan melakukan presentasi hasil dari proyek pembuatan tape dari singkong dan proyek pembuatan tape dari beras ketan. Jadi setelah melewati proses demi proses, tahap demi tahap dari awal pertemuan kita, terus kita melakukan kegiatan proyek, dan hari ini kita akan melanjutkan dengan melakukan presentasi hasil, mempresentasikan hasil dari proyek yang sudah kita kerjakan selama kurang lebih 4 hari. Oleh karena itu, untuk tidak membuang-buang waktu, saya langsung memberikan kesempatan kepada kelompok 1 untuk melakukan presentasi hasil proyek yang sudah dikerjakan. Oleh karena itu, waktu dan tempat disilakan. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Maria Cecilia Kolo. Saya di sini sebagai moderator dan teman saya Maria Lalata Malaku sebagai pemaparan materi. Saya Nanda Kenyang sebagai tertulen. di sini. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil proyek atau praktek secara singkat dan selengkapnya kami buat berdasarkan laporan. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga terselesainya laporan yang mengenai fermentasi tape singkong. Melalui laporan ini, kami akan menjelaskan secara sederhana tentang proses pembuatan tape, khususnya bagi generasi muda. Latar belakang pengolahan makanan dengan fermentasi merupakan jenis makanan yang cukup tua. Secara tradisional, banyak dilakukan di tingkat rumah tangga. Indonesia sangat kaya akan produk-produk pangan hasil proses fermentasi. Salah satu contohnya adalah tape. Tujuan dilaksanakannya penelitian bioteknologi fermentasi antara lain mengetahui proses pembuatan tape. Manfaat penelitian adalah agar bisa menambah wawasan dan pengetahuan. Tape singkong adalah tape yang dibuat dari singkong yang difermentasikan. Pembuatan tape melibatkan umbi singkong sebagai substrat dan ragi yang dibalurkan pada singkong yang telah dikupas kulitnya dan dikukus. Kesimpulannya, setelah melakukan penelitian, ternyata kami dapat menyimpulkan bahwa fermentasi yang terjadi pada tape singkong yang terjadi selama 2,5 hari atau 68 jam. Selain itu juga dalam proses pembuatan tape ini ada hal-hal yang harus diperhatikan supaya proses fermentasi tersebut berlangsung secara sempurna. Setelah proses fermentasi tidak memerlukan oksigen. Oleh karena itulah, proses fermentasi pada singkong harus tertutup rapat. Lamanya proses fermentasi juga mempengaruhi kadar alkohol yang dihasilkan. Dalam pembuatan tape, ragi mengeluarkan enzim yang dapat memecah karbohidrat pada singkong menjadi gula yang lebih sederhana. Oleh karena itu, tape terasa manis apabila sudah matang, walaupun tanpa diberi gula sesungguhnya. Saran yang kami dapat sampaikan untuk praktikum selanjutnya yaitu diharapkan kepada praktikum selanjutnya agar lebih
tersebut supaya pembuatan tape tersebut berlangsung sempurna. Kami berikan kesempatan bagi kelompok-kelompok lain yang mau bertanya atau memberikan susu dan saran. Apa yang akan terjadi jika fermentasi terlalu lama? Baik, di sini kami akan menjawab pertanyaan yang diberikan dari kelompok 2. Pertanyaan pertama, apa yang akan terjadi jika fermentasi terlalu lama? Fermentasi yang terlalu lama akan menghasilkan tape yang memiliki kandungan alkohol yang tinggi dan rasa asam yang kurang disukai. Pertanyaan kedua, apa yang akan terjadi apabila tape kekurangan ragi? Jumlah ragi yang terlalu banyak akan mempercepat proses fermentasi dan menyebabkan tape yang terbentuk lembek. Sedangkan jumlah ragi yang terlalu sedikit dapat menyebabkan tape yang dibentuk tidak manis dan terasa keras. Sekian dan terima kasih. Nah, mari kita berikan aplaus untuk mempresentasikan hasil kerja proyek mereka tentang pembuatan tape dari singkong. Untuk itu waktu dan tempat disilakan kembali. Terima kasih. Kita lanjut ke kelompok berikut, yaitu kelompok 2 yang akan mempresentasikan proyek pembuatan tape dari beras ketan. Untuk itu waktu dan tempat buat kelompok 2 disilakan. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Adriana Hala. Saya sebagai moderator. Teman saya. Nama saya Sisliana Selan, saya sebagai pemaparan materi. Nama saya Yosef Sani. Saya sebagai dokter. Di sini kami akan mempresentasikan secara singkat laporan praktikum tentang fermentasi beras ketan. Tujuan pustaka, tape merupakan hasil dari proses fermentasi dari bahan-bahan yang mengandung karbohidrat seperti beras ketan. Ini adalah hasil laporan kami. Kami memberikan kesempatan kepada kelompok 1 untuk bertanya. Mengapa dalam proses fermentasi tape wadah ditutup rapat? Baik, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Agar oksigen tidak masuk ke dalam wadah yang nantinya dapat berpengaruh terhadap proses fermentasi. Nomor 2, karena jamur ragi akan memakan glukosa yang ada di dalam ketan sebagai makanan untuk pertumbuhannya, sehingga ketan akan menjadi lunak. Jamur tersebut akan merubah glukosa menjadi alkohol. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok 2 yang telah mempresentasikan proyek pembuatan tape dari beras ketan. Dari hasil akhir semua proses kegiatan itu dapat disimpulkan bahwa dari pembuatan tape singkong dan beras ketan, bahwa proses fermentasi tepat adalah kunci untuk menghasilkan tape yang enak dan aman untuk Dikonsumsi. Jadi dia punya langkah-langkah kerjanya, terus dia punya alat dan bahan harus disiapkan secara tepat untuk bisa menghasilkan tape yang enak dan siap dan aman untuk dikonsumsi. Ada jamur secara hijau, sehingga ubi kayu yang awalnya bentuknya yang keras dia akan menghasilkan ubi kayu yang lembek, rasanya manis. Awalnya tawar, akhirnya Manis. Nah, nanti kita pelajari lagi literatur yang membahas tentang pembuatan tape baik dari singkong maupun dari ubi kayu, sehingga kita menambah pemahaman. Kalau ke depan kalian mau giat melakukan itu ya silakan.
bisa menonton video di YouTube, bisa membaca di Google dan langsung bisa praktek. Untuk menambah kita pengetahuan dasar dan kita mau praktek untuk meningkatkan kita punya skill. Sehingga kalau tamat mau buat apa untuk jual di masyarakat ya silakan. Baik, seperti itu kesimpulan akhirnya. Nanti di laporan itu harus dijelaskan lebih lengkap ya. Ya. Itu harus dijelaskan lebih lengkap tentang proses yang terjadi itu seperti apa. Reaksi-reaksinya, perannya bagaimana, apa yang ragi itu apa. Ragi itu apa, terus ragi itu apa yang terdapat dalam ragi. Jamur apa namanya. Kita tahu jelas toh? Ya. Baik, hanya itu saja kesimpulan akhirnya. Selanjutnya, karena kegiatan pembelajaran kita dari awal, pertengahan dan hingga saat ini hampir berakhir, jadi kita melakukan refleksi terhadap kita punya proses, apakah kita punya proses sudah pas atau belum pas, masih kurang atau lebih. Kita memberi koreksi terhadap kita punya kegiatan untuk kita bisa melakukan perubahan di pembelajaran berikutnya. Oleh karena itu Pak Guru meminta untuk beberapa orang menyampaikan usul dan saran terkait kita punya proses pembelajaran dengan model proyek. Waktu dan tempat disilakan. Bisa berdiri di depan untuk bisa sampaikan. Kami akan memberikan saran dan kritik untuk Bapak Guru. Kritik kami, Bapak Guru sering menggunakan bahasa yang kurang dimengerti dan kami tidak memahami materi pelajaran. Saran kami, cobalah untuk menggunakan bahasa yang lebih sederhana dan mudah dimengerti. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih buat kritik dan saran yang sudah diberikan untuk kita berbenar untuk membuat pembelajaran kita lebih kondusif. Baik, terima kasih atas semua masukan itu untuk kita perbaiki ke depan. Sebelum itu kita akan diberi tugas untuk pulang mengerjakan di rumah. Tugas akhir dari kita punya pembelajaran. Jadi Pak akan memberikan tugas dibawa ke rumah, besok harus dikumpulkan kembali. Siap. Jadi selain mengerjakan tugas, bisa dibaca juga untuk materi selanjutnya. Materi untuk pertemuan berikut tentang anabolisme yang nanti dibagikan melalui link materi kajian nanti dibagikan. Nanti bisa dibaca-baca kalau punya waktu luang di rumah untuk pertemuan berikut kita bisa membahas. Bisa toh? Bisa. Baik. Jadi hanya itu saja kegiatan pembelajaran kita dari awal, pertengahan hingga hari ini telah berakhir. Mulai dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kita membuat proyek sekitar 3 hari, kita mengerjakan laporan, kita mempresentasikan hasil, dan tiba saatnya untuk kita mengakhiri pelajaran. Oleh karena itu, sebelum kita tutup, kita berdoa, dan doa ini akan dipimpin oleh yang bertugas. Waktu dan kesempatan diberikan. Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih dan selamat siang untuk kita semua. Selamat siang.